Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Alia. Pada video kedua ini, kakak akan menjelaskan terkait struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kemarin kita membahas struktur dan fungsi tumbuhan, organ-organnya apa saja, strukturnya apa saja. Namun sekarang kita akan lebih fokus pada struktur jaringannya. Jadi kemarin dilihat dari sudut pandang tumbuhan secara keseluruhan, namun saat ini kakak akan langsung menuju pada jaringan di tumbuhannya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui pengamatan video dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan juga daun dengan baik. Oke, dalam praktiknya tentu kalian pernah memperhatikan kan bagaimana tumbuhan itu tumbuh. Kita seringkali tahu tumbuhan ini setelah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun semakin lama semakin tinggi dan semakin besar. Apakah kalian tahu apa penyebabnya? Apa yang membuat tumbuhan tersebut bertambah tinggi dan bertambah besar? Oke, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan belajar terkait jaringan yang ada pada tumbuhan. Jadi, pada tumbuhan itu terdapat 5 jaringan. Apa saja? Di antaranya ada jaringan meristem, kemudian ada jaringan parenkim atau jaringan dasar, jaringan pelindung, jaringan pengangkut, dan yang terakhir ada jaringan penyokong. Jaringan tumbuhan yang pertama kali akan kita bahas adalah jaringan meristem. Jadi jaringan meristem ini merupakan jaringan yang sel-selnya itu aktif. Maksudnya aktif di sini, sel-sel pada jaringan meristem aktif selalu membelah. Biasanya jaringan meristem ini berada pada pucuk, baik itu pucuk akar maupun pucuk daun. Selain itu, jaringan meristem juga berada pada ujung batang. Jadi selalu pasti ya, meristem ini berada di ujung karena senantiasa membelah. Jadi tumbuhan itu bertambah tinggi karena ya adanya jaringan meristem ini. Contohnya pohon bertambah tinggi, dari tahun ke tahun bertambah tinggi. Akar juga gitu, dari tahun ke tahun bertambah panjang. Begitupun juga dengan daun, itu karena pada ujungnya terdapat jaringan meristem yang senantiasa membelah. Jaringan meristem ini mempengaruhi 2 pertumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer ini menyebabkan tumbuhan akan terus bertambah tinggi, dan tinggi. Sedangkan pertumbuhan sekunder menyebabkan tumbuhan bertambah besar atau lebar. Batangnya bertambah besar dari tahun ke tahun. Jadi sebenarnya jaringan meristem ini sudah dapat menjawab pertanyaan di awal ya, kenapa sih tumbuhan itu selalu dari tahun ke tahun selalu bertambah tinggi dan bertambah besar. Ini dikarenakan terdapat pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Selanjutnya kita akan membahas jaringan pelindung atau sering juga disebut dengan jaringan epidermis. Jaringan pelindung ini sering disebut dengan jaringan epidermis karena memang letaknya berada di luar nih ya. Jadi jaringan pelindung ini selalu berada di lapisan terluar dan fungsinya tentu saja untuk melindungi bagian-bagian di bawahnya, di bawah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini berada pada kulit dan tersusun rapat. Karena memang kodratnya atau fungsinya sebagai melindungi bagian di bawahnya, jadi susunannya rapat dan biasanya juga keras.
Oke, selanjutnya yang ketiga, kita akan belajar terkait jaringan dasar atau biasa disebut dengan jaringan parenkim. Jaringan ini terdapat di semua bagian tubuh tumbuhan. Jadi di semua bagian tubuh, baik itu batang, akar, daun, semua terdapat jaringan parenkim ini. Jaringan inilah yang mengisi ruang antar jaringan. Jadi kalau diperhatikan nih, kita ambil contoh daun. Di bagian daun itu ada yang namanya jaringan parenkim, yaitu jaringan palisade dan juga jaringan spons. Jaringan palisade dan jaringan spons ini juga memegang peranan yang cukup penting dalam tubuh tumbuhan dan proses metabolisme yang terjadi pada tumbuhan. Selain itu, jaringan palisade dan jaringan spons ini mengandung zat yang paling dibutuhkan untuk melakukan proses fotosintesis. Zat apa? Zat hijau daun atau klorofil. Maka dari itu, jaringan spons dan palisade ini sangat berperan penting bagi tumbuhan. Kemudian jaringan yang keempat adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut yang ada pada tumbuhan itu ada dua, yang kemarin sudah kita bahas, yaitu jaringan floem dan jaringan xilem. Sudah tahu perbedaannya kan? Kalau jaringan xilem itu merupakan jaringan pengangkut yang membawa air dan garam mineral dari dalam tanah kemudian diangkut menuju batang hingga ke daun. Sedangkan jaringan floem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Oke, jaringan terakhir adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini mempunyai sifat tebal dan kuat karena memang fungsinya sebagai penyokong dari tubuh tumbuhan agar tetap tegak. Jaringan penyokong ini juga dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkin dan jaringan sklerenkin. Biasanya kalau jaringan kolenkin itu menyokong bagian tubuh yang masih hidup, namun berbeda dengan sklerenkin. Kalau sklerenkin, jaringan ini berfungsi untuk menyokong bagian tubuh yang mati. Oke, jadi dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya jaringan yang ada pada tumbuhan ini ada 5, yaitu yang pertama ada jaringan meristem yang senantiasa membelah menyebabkan bertambahnya tinggi dan lebar pada tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah jaringan epidermis yang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian tumbuhan di bawahnya. Kemudian yang ketiga adalah jaringan dasar atau juga dapat dinamakan sebagai jaringan parenkim yang mengisi ruang-ruang antar tubuh bagian tumbuhan. Jaringan parenkim ini ada dua, yaitu jaringan spons dan jaringan tiang atau jaringan palisade. Kemudian jaringan yang keempat ini ada jaringan pengangkut yang isinya yaitu tadi xilem sebagai atau berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah, dan yang kedua ada floem yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu jaringan penyokong yang terdiri atas kolenkin dan sklerenkin, di mana berfungsi untuk menopang atau menyokong tubuh-tumbuhan. Oke, berikut merupakan pemaparan materi terkait struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Kita tahu bahwa ada 5 jaringan yang ada pada tumbuhan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.